Jadi teman-teman, kita langsung aja ke topik pembahasan kita. Mungkin di luar sana juga banyak teman-teman yang merasakan bahwasannya setelah teman-teman tamat sebagai seorang lulusan arsitektur, kemudian mulai untuk bisa mencari-cari project freelance sendiri dan seterusnya gitu, tidak langsung menemukan atau mendapatkan project yang besar pasti teman-teman. Mungkin kita akan memulai dari project-project yang kecil-kecil mungkin ya, atau project-project yang masih di lingkungan keluarga kita gitu, yang mengenal kita bahwasanya kita adalah lulusan arsitektur gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, hal-hal seperti ini justru membuat kita semakin semangat lagi untuk belajar seharusnya. Karena dengan menerima proyek-proyekan kecil atau freelance yang kecil-kecil dulu, kita bisa belajar lebih detail lagi teman-teman. Karena memang ketika kita mendapatkan project yang memang sudah besar nantinya, kita akan lebih detail dan juga lebih terstruktur gitu cara berpikirnya dalam sebuah project gitu teman-teman. Nah, sama dengan halnya aku dulu teman-teman, ketika aku pertama kali tuh mendapatkan project interior. Memang dulu waktu setelah tamat itu, aku itu langsung mendapatkan memang projectnya yang langsung perencanaan keseluruhan teman-teman, eksterior dan interior gitu. Tapi memang aku merasa masih sangat kurang maksimal ketika itu, karena memang ada beberapa kendala dan beberapa permasalahan juga secara internal dengan kliennya gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu teman-teman, seiring berjalannya pola pikir dan pengalaman juga sewaktu itu, aku mulai menerima project-project interior teman-teman. Dan memang kebanyakan project interior yang aku dapatkan gitu teman-teman. Nah, ketika aku masuk ke salah satu project interior aku pertama kali teman-teman, aku merasa bahwasanya memang cara berpikir ketika kita berproject secara secara keseluruhan yang eksterior interior itu sama dengan berproject secara interior gitu, yang ruang lingkupnya justru lebih kecil gitu. Tapi ternyata teman-teman, project interior, project untuk mendesain sebuah interior itu justru lebih detail teman-teman. Ya, lebih banyak peretelan-peretelan kecilnya lah istilahnya gitu ya. Yang kita tentunya juga harus tahu dan paham, kemudian juga harus mengerti gitu tentang bagaimana finishing terhadap sebuah furniture, terhadap sebuah ruang dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, di situ aku mulai merasa sepertinya untuk desain interior ini lebih ribet lagi gitu daripada sebuah desain yang secara keseluruhan gitu. Nah teman-teman, pengalaman aku ketika mendapatkan project interior itu pertama kali, aku itu tidak terlalu banyak berpikir panjang gitu teman-teman. Karena sepengetahuan aku dulu bahwasanya ketika kita ingin mendesain sebuah interior, ya kita lakukan layout dulu kan teman-teman ya, layout ruang, kemudian juga mensketsakan sirkulasinya, menskemakan sirkulasinya, kemudian juga mengatur beberapa furniture yang mau kita gunakan dan seterusnya gitu teman-teman. Tapi teman-teman, ketika kita terjun kepada gambar konsepnya, ketika kita terjun kepada sebuah mood design ya, itu akan sangat berbeda teman-teman. Jadi kita tidak hanya melayout saja teman-teman, tapi kita juga memikirkan bagaimana sebuah ruangan terutama interior itu bisa bersifat efektif gitu teman-teman. Karena memang klien pasti menginginkan sebuah interior yang multifungsi gitu, atau interior yang memang terlihatnya itu simple tapi ternyata compact gitu teman-teman. Nah, di situ kita sebagai seorang arsitek atau sebagai seorang calon arsitek itu harus mengasah lagi kemampuan dan presiden kita teman-teman. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar mengandalkan library yang sudah kita punya dulu dengan apa yang diinginkan klien gitu. Karena memang sifatnya interior itu lebih detail dan lebih banyak pretelan-pretelan kecilnya gitu teman-teman. Finishing kecil yang memang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya itu memang ada di interior gitu. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati dan sangat memperhatikan gitu teman-teman, hal-hal sekecil apapun di dalam mendesain sebuah interior. Nah, hal yang menjadi pembelajaran lagi buat aku teman-teman ketika pertama kali dulu aku menerima project interior itu adalah tentang material teman-teman. Memang dulunya kita mungkin belajar secara keseluruhan ketika mendesain sebuah bangunan itu tentang bagaimana material bangunan itu, kemudian pakai besi berapa, baloknya berapa, kolomnya berapa, dan seterusnya gitu. Tapi ternyata ketika kita membahas tentang sebuah interior ini kan sifatnya mikro ya teman-teman ya, sebuah ruangan gitu, satu ruangan yang kita desain gitu. Nah, berarti kita harus juga mempelajari tentang material-material yang bisa melapisi dinding, kemudian material cat yang bisa membuat dinding yang terlihat
terlihat fresh atau tentang memperlihatkan ruangan itu terlihat cozy atau memperlihatkan ruangan itu secara industrial dan seterusnya gitu. Jadi harus ada pengetahuan juga dari kita sebagai seorang arsitek tentang detail-detail material yang akan kita gunakan di dalam sebuah interior. Nah, memang sekarang banyak banget teman-teman ya material-material yang memang lagi booming-boomingnya di interior ya, apalagi itu material-material kayu, kemudian panel-panel dan seterusnya gitu. Itu pasti banyak banget gitu. Tapi lambat laun teman-teman, ketika kita mencoba untuk mendesain dengan mood board ya, pastinya mood board yang benar, mood board yang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diinginkan klien atau apa yang diinginkan oleh orang yang meng-hire kita sebagai seorang arsitek, kita akan mau tidak mau harus mempelajari gitu teman-teman, mau tidak mau harus melihat sisi lain dari furniture ini atau material-material ini gitu. Sifat material ini seperti apa, kemudian pemakaiannya seperti apa, pemasangannya seperti apa, kemudian juga finishingnya seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, hal-hal detail seperti ini itu harus semakin kita pelajari teman-teman, sehingga ketika kita mendesain sebuah interior, kita akan sangat detail dengan memperhatikan hal-hal kecil yang ada di interior itu. Mungkin seperti contohnya plin teman-teman. Plin itu mungkin teman-teman tahu adalah sebuah sisi material flooring yang kita lebihkan sedikit di area dinding gitu. Ini bertujuan untuk tidak merusak dinding kita juga dan tidak merusak furniture kita juga pastinya teman-teman. Nah, contohnya saja plin itu teman-teman. Nah, ketika kita dulu mungkin secara keseluruhan mendesain sebuah ruangan, kita tidak terlalu memperhatikan detail-detail seperti ada plin di satu ruangan, kemudian juga material lantainya itu bisa tidak hanya keramik, ada SPC, kemudian ada vinyl dan seterusnya gitu. Nah, ketika kita mendesain interior, kita harus memperhatikan hal seperti itu teman-teman. Material yang kita pakai untuk flooring misalkan SPC gitu. Nah, SPC ukuran berapa, kemudian pemasangannya dari mana ke mana gitu, buangannya di mana, kemudian pelinnya seperti apa dan seterusnya gitu. Nah, untuk flooring saja mungkin kita akan menggajinya dalam sekali teman-teman. Bahkan dari sisi kenyamanan seorang klien juga gitu. Bagaimana klien ingin ruangannya itu didesain secara secara keinginan dia gitu, secara moodnya dia gitu, bukan moodnya kita gitu. Tapi tetap kita memberikan argumen-argumen atau kita memberikan saran-saran yang baik kepada klien tentang sifat-sifat material ini. Maka dari itu kita harus mempelajari juga tentang material itu sendiri teman-teman, tentang bagaimana SPC itu, bagaimana sifatnya, kemudian juga bagaimana ketahanannya dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, selain material teman-teman, yang harus kita ketahui juga adalah tentang sebuah kelengkapan interior itu sendiri. Nah, bagaimana interior itu sudah dikatakan lengkap dan bagaimana interior itu sudah dikatakan enough gitu, tidak terlalu berlebihan dan tidak juga kekurangan gitu teman-teman. Intinya cukup dan compact gitu teman-teman, seperti yang aku sampaikan di awal video tadi. Nah, di situ mungkin kita bisa kembali lagi ke mood board kita. Bagaimana mood board itu berbicara kepada kita tentang apa saja sih item-item yang ada di suatu ruangan. Misalkan kita ambil contoh sebuah item kamar tidur teman-teman ya. Nah, kamar tidur itu pasti mungkin ada kasur, kemudian juga ada nakas, kemudian juga ada lemari, ada wardrobe ya, kemudian juga ada cermin dan seterusnya gitu, ada meja belajar dan seterusnya gitu. Nah, ketika item-item ini sudah kita ketahui, maka ketika kita melayout sebuah interior design, kita akan lebih cenderung memperhatikan hal seperti itu juga teman-teman. Bahkan ketika kita masih mempunyai ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan, banyak juga ruang-ruang yang akhirnya tercipta gitu teman-teman di desain interior kita. Misalkan yang mungkin kita awalnya hanya berpikir ini hanya cukup lemari saja, tapi ternyata setelah kita layout dengan baik dan benar, kita bisa memberikan sebuah ruang baru, mungkin sebuah ruang wardrobe atau sebuah walk-in closet dan seterusnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini justru kita pelajari dari presiden-presiden teman-teman, dari mood board yang kita dapatkan. Nah, item-item yang kita letakkan di dalam interior itu juga berdasarkan mood board yang kita dapatkan. Nah, dari situ kita bisa belajar ternyata di kamar itu bisa diletakkan ini loh, bisa diletakkan furniture yang memang tidak terfikirkan sama kita sebelumnya gitu.
Nah, misalkan kita tidak terfikirkan dulu ada lampu tidur yang menggantung gitu. Nah, sekarang ketika kita melihat mood board, ternyata banyak sekali arsitek-arsitek interior atau desainer-desainer interior tuh menggunakan lampu-lampu tidur yang gantung, teman-teman. Nah, ini akan menambah daya estetika ruang dan juga menghemat penggunaan meja atau nakas sendiri, teman-teman. Yang mungkin kita tahunya dulu lampu tidur itu terletak di atas meja gitu, atau terletak di dinding gitu, teman-teman. Nah, sekarang itu digantungkan di plafon. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman, yang harus kita peka ya kepada interior itu sendiri gitu. Nah, item-item yang memang rasanya belum pernah kita lihat sebelumnya, sehingga kita praktekkan nantinya di desain interior kita. Nah, teman-teman, memang masih banyak sekali, teman-teman, hal-hal yang perlu kita pelajari lagi ketika kita mendesain sebuah interior. Bagaimana sebuah pemilihan material juga akan sangat mempengaruhi kesan atau vibes dari interior itu sendiri, teman-teman, atau vibes dari ruangan itu sendiri. Sehingga ketika kita benar-benar teliti dan jeli dalam memilih material, kemudian juga jeli dalam memilih mood board, itu ruangan akan terasa sangat berbeda, teman-teman. Akan terasa sebagai ruangan yang menjadi jati diri seorang yang memakainya gitu. Maka dari itu kita harus benar-benar mendetail, harus benar-benar mewawancarai klien kita itu dengan seksama ya, sehingga kita bisa paham dan mengerti apa yang mereka inginkan gitu, teman-teman, di dalam sisi interior ruangan mereka sendiri gitu. Oke, teman-teman, aku rasa itu dulu, teman-teman, yang bisa aku share ke teman-teman semua di dalam video ini. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran lagi buat kita, bahwasanya ketika kita mendesain interior dan mendesain eksterior itu sungguh sangat berbeda, teman-teman. Dan sangat banyak item-item yang harus kita perhatikan gitu. Tidak hanya sekedar mendesain secara gamblang gitu saja, teman-teman, tapi juga kita harus memikirkan tentang efektivitas sebuah ruangan itu terhadap interior yang kita desain. Jadi ketika kita menciptakan sebuah furniture baru atau custom furniture itu sangat bisa berguna secara efektif dan juga memanjakan gitu klien yang meng-hire kita sebagai seorang arsitek gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, thank you so much for watching, teman-teman, untuk video kali ini. Dan jangan lupa bantu aku untuk bisa mengklik like, comment, dan subscribe di video ini, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bantu aku juga untuk bisa share video ini ke sosial media teman-teman semua. Oke? Keep positive, smart, kreatif, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah.